Tobat, Bah, tobat. Udah, tidak usah banyak ngomong. Ayo kita tahu sekarang. Maksudnya apa? Ayo. Bentar, Bah, bentar, Bah, Tidak bentar. bisa. Sampai jangan terburu-buru. Saya baru bangun tidur, Bah. Saya baru bangun tidur. Ayo kita buktikan siapa yang paling hebat. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Dukun yang dihadapi Gus Nur Samsun ini adalah Mbah Asep, seorang tukang santet dari daerah Jawa Barat. Dia tidak terima aksi Gus Nur Samsun yang telah menghabisi teman dukunnya. Dan dia menantang Gus Nur Samsun untuk melakukan duel balas dendam. Lalu apakah yang kemudian terjadi setelah Gus Nur Samsun berduel hebat dengan sang dukun ini? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun udfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabanahuma wa Fatimah. Lihum satun udfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabanahuma wa Fatimah. Alhamdulillah sahabat-sahabat, bertemu kembali dengan saya Nur Samsun Al-Fakir. Di sini saya mendatangi atau saya ditantang oleh seorang dukun yang mengakunya dari Jawa Barat. Saya belum tahu lokasinya. Jadi ini saya di Sherlock ini, sudah ada 3 menit ya. Saya di Sherlock. Saya tadi itu habis sholat isya, saya wirid, dikir, ketiduran saya. Saya kaget karena ada telepon. Ternyata saya buka teleponnya, ada sekitar 16 kali teleponnya. Jadi saya dikagetkan. Ternyata langsung saya diberikan share lokasi. Sahabat yang berbahagia, video ini mengisahkan Gus Nur Samsun yang ditantang dukun santet dari daerah Jawa Barat. Sang dukun ingin menuntut balas kepada Gus Nur Samsun karena telah menghajar seorang teman dukunnya. Kisah ini bermula dari Mbah Asep yang mendapatkan cerita dari teman dukunnya dari Jawa Tengah, bahwa ada seorang pemuda yang bernama Nur Samsun yang telah mendatanginya. Yang mana Nur Samsun ingin agar sang dukun berhenti dari praktek perdukunan yang selama ini dilakukannya. Tentu saja sang dukun tidak bersedia menuruti permintaan dari Gus Nur Samsun. Itu dikarenakan menjadi dukun tukang santet itu adalah sudah menjadi pekerjaannya turun-temurun. Bahkan dengan menjadi tukang santet itu pula, dia mendapatkan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Sehingga sang dukun tersebut marah dan berusaha menghabisi Gus Nur Samsun. Namun pada prakteknya, sang dukun tak mampu mengalahkan Gus Nur Samsun. Bahkan Gus Nur Samsunlah yang kemudian berhasil menghajarnya. Sehingga tubuhnya remuk, dan kini sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Dan karena mendengar cerita dari teman dukunnya itulah, sang dukun yang bernama Mbah Asep ini menjadi sangat marah. Sehingga jauh-jauh dari Jawa Barat, dia datang ke Jawa Tengah untuk menjenguknya. Tidak itu saja, dia juga ingin menantang Gus Nur Samsun untuk melakukan duel balas dendam. Mbah Asep juga sangat penasaran, sehebat apakah sebenarnya ilmu Gus Nur Samsun, sehingga teman dukunnya yang hebat itu bisa dia kalahkan. Dan karena ditantang itulah Gus Nur Samsun kemudian meladeni tantangan tersebut, sehingga mereka bersepakat bertemu di sebuah tempat di pinggiran hutan ini. Dan kemudian diketahui, ternyata dukun Asep itu berasal dari sebuah daerah yang tidak jauh dari tempat tinggal Kang Ujang Bustomi. Dukun Asep berkata, dia tidak terima aksi Gus Nur Samsun yang telah menghajar sahabat dukunnya.
dan sebagai sahabat dia merasa berempati untuk kemudian melakukan balas dendam. Dan tahu Gus Nur Samsun sudah ada di hadapannya. Terlihat dia sudah tidak sabar untuk menghajarnya. Lalu bagaimanakah aksi menegangkan dari Gus Nur Samsun ini? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Anjun. Saya Mbah Nur Samsun, Mbah. Saya Nur Samsun. Mbah, Abdi dia samping. apa Mbah? Apa? Mbah dari mana? Mbah dari mana? Dari Jawa Barat. Dari Jawa Barat. Jawa Barat mana Mbah? Jawa Barat mana? Jawa Barat. Hah? Mau nggak? Boleh tahu alamat lengkapnya? Boleh nggak? Alamat lengkapnya? Tidak perlu tahu. Kenapa tidak perlu tahu? Minta KTP-nya, Mbah. Saya tidak punya. Tidak punya KTP. Warga negara mana sampai nggak punya KTP? KTP nggak punya. Saya dapat kabar. Kenapa, Mbah? Kenapa, Mbah? Teman saya kalah maju sama sampean dan menghancurkan perdukunan di tanah Jawa ini. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Ada yang mau menyantet sampean, tolong. Saya tidak terima dengan kekalahan rekan saya. Kalian rekan sampean. Ya, Emang sampean punya rekan-rekan seperti apa? Rekannya seperti apa rekannya? Hah? Sampean ini ya. Mohon maaf, Mbah namanya siapa? Siapa namanya Mbah siapa? Mbah Asep. Mbah Asep. Sekarang saya mau tanya, Mbah. Mbah Asep. Mbah tadi habis maghrib telepon-telepon terus. Itu kenapa? Saya mohon maaf, saya telat datangnya, Mbah. Saya mau nantang. Tujuannya nantang doang. Tidak terima dengan kekalahan rekan saya. Maksudnya tidak terima bagaimana? Kekalahan seperti apa? Dia mau menyantet sampean, tolong dengan ilmu sampean. Dia kalah. Ya, harusnya Mbah lenggowo dong. Tidak terima. Kenapa tidak terima? Yang itu kan urusan saya dengan teman sampean, bukan sampean nggak punya urusan dengan saya. Saya tidak terima pokoknya. Maksudnya tidak terima bagaimana? Maunya apa? Mbah maunya apa? Saya ingin mengadu ilmu dengan sampean. Mengadu ilmu apa? Saya nggak punya ilmu. Sok, ayo kita lakukan di lapangan. Lapangan mana? Depan Lapangan situ. Lapangan bola atau lapangan tenis atau lapangan golf atau lapangan apa? Saya tidak bisa menerima kekalahan teman saya. Oh begitu. Iya. Ayo kita adu. Sebentar, Mbah, sebentar. Tidak bisa. Jangan emosi. Sekarang. Jangan emosi. Saya mau tanya, Mbah. Saya mau tanya. Boleh nggak saya tanya sesuatu? Apa yang mau Anda tanyakan? Saya tanya, Mbah, berapa lama jadi praktisi, jadi dukun santet udah berapa lama? Tidak perlu Anda tahu. Kenapa saya nggak boleh tahu? Hah? Itu hanyalah privasi saya sendiri. Oh begitu. Betul. Sekarang begini, Mbah. Mbah usianya berapa sih? Usianya berapa, Buat Mbah? Anda. Hah? Buat apa Anda perlu? Ya barangkali kalau lebih muda saya kan saya bisa membimbing Mbah. Kalau yang lebih tua ya saya ingatkan, Mbah. Kalau perlakuan sampean itu tidak benar, tidak baik. Tobat, Mbah, tobat. Udah, tidak usah banyak ngomong. Ayo kita taruh sekarang. Maksudnya apa? Ayo, bentar, Mbah, bentar, Mbah, Tidak bentar. bisa. Sampai jangan terburu-buru. Saya baru bangun tidur, Mbah. Saya baru bangun tidur. Ayo kita buktikan siapa yang paling hebat. Yang paling hebat hanya Allah, Mbah, hanya Tidak. Allah. Saya tidak terima kekalahan teman saya. Ya sok, silakan sok, mangga. Kadia. Ayo. Ah. Gandeng sia. Cicing sia. Ayo, sok. Cicing. Ayo. Kumaha? Ayo, sok. Lawan Abdi. Sok naon. Ih, gandeng sia. Kadia. Sok. Allah. Ah. Bangun. Jadi orang jangan takabur, Mbah. Jadi orang jangan sombong. Jangan takabur. Dah bangun, saya tungguin.
Jauh-jauh dari Jawa Barat ngapain di sini cuman bubuk-bubuk di situ. Oh. Sok naon, sok naon. Bangun. Kalau enggak saya cabut ilmu Anda. Apa? Silahkan. Mau saya cabut ilmu Anda atau bangun kita dua lagi? Ayo. Silahkan sok. Masih saya berikan kesempatan. Sini. Lihat, bangun. Gitu aja udah ngos-ngosan, bangun. Saya beri kesempatan Anda. Jangan sombong jadi orang. Jauh-jauh dari Jawa Barat cuma kemampuan Anda seperti itu. Saya kasih kenang-kenangan, Mbah. Saya kasih kenang-kenangan Anda. Biar tahu rasanya santet seperti apa ya. Biar tahu rasanya santet seperti apa. Apa dukun kok pakai masker? Hah? Dukun santet pakai masker. Takut kena corona. Saya santet ya? Hah? Ampun apa? Ampun apa? Jangan jauh-jauh. Ampun apa? Ampun apa? Hah? Saya santet ya? Hah? Aing santet. Ulah. Oke. Sekarang begini. Tobat gak? Tobat gak? Hah? Tobat gak? Tobat gak? Tobat. Sekarang ikuti saya. Asyhadu. Asyhadu. Allah. Ilaha. Ilallah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan yang saya sembah kecuali Allah, dan saya bersaksi Muhammad utusan Allah. Dari tadi kayak gitu, nggak usah kita berantem kayak gitu. Oh, ya, ya. Tadi dari Jawa Barat ke sini naik apa? Naik kereta. Turun di mana? Turunnya di mana? Stasiun Madiun. Oh gitu. Terus dari stasiun ke sini naik apa? Naik bis. Siapa yang ngajak ke sini siapa? Oh, Rencang Abdi. Orangnya mana? Orangnya mana? Ada di sini nggak? Nggak ada. Di mana? Emang di mana? Hah? Oh, nggak ada di sini, di mana? Di Bumina. Oh, di Bumina. Oke lah, guys, kalau begitulah saya tinggal. Sembuhin sendiri tuh Sandra tuh kalau masih bisa. Saya tinggal ya. Bodoh amat. Pulang jauh-jauh dari Jawa Barat ke sini cuman pengen berkelahi aja, pengen padu. Terjadi pertarungan Gusnur Samsun dengan Dukun Asep. Namun ternyata, kehebatan ilmu sang dukun tidak setinggi kesombongannya. Hanya beberapa jurus berduel, ilmu hikmah Gusnur Samsun sudah berhasil mengalahkannya. Gusnur Samsun pun menghajar sang dukun untuk memberikan pelajaran. Sehingga Dukun Asep menyerah, dan kemudian merintih memohon ampunan. Sang dukun juga bersedia bertobat,
dan kemudian berikrar mengucapkan 2 kalimat syahadat. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Tentunya kami juga berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.